mengerjakan sebuah ibadah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melakukan sebuah dosa, ya mungkin menurut beliau mengatakan dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Tetapi subhanallah, beliau mengatakan tidak bisa saya terharamkan dari sholat subuh berjamaah di masjid 1 bulan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan salah satu tanda tobat Anda diterima. Coba malam ini Anda, setelah ini saya katakan tadi ya, wudhu, sholat 2 rakaat, niatkan sholat taubat. Ya. Setelah selesai Anda sholat taubat, bermohon istighfar kepada Allah, Anda coba niat sebentar setelah itu, bangun sholat malam. Niat bangun sholat malam, ya. Misal niat saya mau bangun jam 4. Kalau Anda terbangun jam 4 itu, Anda lihat jam 4, insya Allah itu tanda-tanda taubat Anda diterima. Ya. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan kita kecuali memang sudah bersih dari dosa gitu ya. Mengapa susah sekali meninggalkan semua dosa sekaligus? Ada caranya, teman-teman sekalian, ada cara. Caranya itu supaya Anda mau meninggalkan dosa, baca ancaman di dosa yang sedang Anda lakukan itu. Misal, Anda suka berbuat dosa apa nih? Coba ketik aja di Google sekarang. Misal berbohong, ancaman berbohong. Riba, ancaman riba. Baca ancaman itu. Tulis kisah-kisah nyata orang yang bertaubat. Baca. Atau dengarkan ceramah. Lihat cuplikan-cuplikan itu secara keimanan. Anda akan tinggalkan itu. Insya Allah, bi'idnillah. Itu cara yang paling efektif. Ya. Sehingga kita tidak mau lagi terjerumus dalam masalah itu. Kemudian, ingat teman-teman, setelah Anda taubat, ada poin penting juga. Supaya Anda bisa istiqomah. Ini sering saya sampaikan dalam pengajian. Yang pertama itu, selalu menuntut ilmu. Ilmu, ya kita berdiskusi seperti ini atau berbicara, menaikan ceramah itu sangat besar sekali manfaatnya untuk menambah keimanan. Karena tidak ada yang bisa mendongkrak iman kecuali ilmu. Pondasinya adalah ilmu. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Setelah dengarkan, amalkan. Yang ketiga, bentuk komunitas. Ya, komunitas ini kita bentuk teman-teman yang sekarang yang baik-baik. Yang terakhir, yang keempat ini tidak kalah penting. Isi waktu-waktu kosong Anda dengan ibadah. Jangan pernah diam teman-teman. Pikir dari ibadah ke ibadah. Ya, tidur baru Anda diam. Gitu. Anda sudah Allah alam itu aktivitas sudah di luar kuasa kita gitu kan. Sampai orang kalau tidur diangkat darinya pena. Catatan. Karena kata Nabi SAW 3 orang yang diangkat pena catatan darinya yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, orang tua sampai orang gila sampai dia sembuh, gitu kan. Jadi ini ya, orang tidur tidak bisa lagi, tapi sebelum ada tidur pikir dari ibadah ke ibadah apa lagi, amal apa lagi, gitu ya. Seperti itu. Dan selanjutnya Ustaz, kalau sholat ba'diyah, qobliyah, apakah harus sholat berjamaah? Oh tidak, tidak harus tentunya. Ini saya jawab dari dua sisi ya. Apakah orang kalau sudah sholat qobliyah harus sholat berjamaah wajibnya? Jawabannya tidak. Ya, kecuali memang Anda punya kesempatan untuk itu. Ya. Misalnya memang Anda bisa ke masjid, tidak ada halangan-halangan ya. Atau Anda memang ada orang yang di rumah yang bisa Anda ajak berjamaah, itu oke. Tapi kalau enggak masalah. Sholat qobliyah bisa sholat langsung wajib. Kalau Anda cuma sendiri, ya sendiri saja. Dari sisi yang lain saya akan jawab juga, apakah orang kalau sholat wajib masih bisa sholat qobliyah atau ya qobliyah tempat misalnya Anda datang orang sudah iqamah sholat duhur, sekarang kita mau sholat duhur, kita sholat duhur sama imam, tidak mungkin kita sholat sunnah sementara sholat wajib lagi berjalan ya. Itu kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib, jadi sudah tidak boleh. Nah sekarang kita ikut sholat duhur, bagaimana dengan qobliyah yang tertinggal? Maka ulama mengatakan kalau Anda rutin melakukan itu, maka boleh Anda kerjakan sebelum sholat ba'diyah. Dikerjakan sholat qobliyah tadi yang tertinggal itu. Kalau saya tidak sholat tahajud karena takut untuk berwuduk ke belakang. Kenapa takut, akhi dan ukhti? Nah, apa yang ditakutkan ini? Anda pikir di belakang itu ada syaitan? Ada ruh gentayangan? Ya? Itu semua waswas syaitan. Apa yang Anda takutkan? Tidak boleh. Syaitan hanya bisa menguasai jiwa penakut. Kapan Anda jadi penakut, syaitan akan kuasai Anda. Jangan pernah takut. Kapan Anda takut datang ke satu lokasi, datang ke situ. Datangin, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca 2 kali, 3 kali, akan hilang. Dan setelah itu Anda tidak akan pernah lagi merasa takut di situ. Itu waswas syaitan. Tidak boleh takut. Kalau syaitan itu teman-teman bisa menguasai Anda, maka tentu tidak akan pernah kita bisa duduk seperti ini. Anda bisa ikuti ceramah ini, saya bisa duduk di sini, nggak mungkin. Pasti syaitan akan belenggu kita, syaitan akan siksa kita, tidak mungkin kita bisa beribadah.
Tapi Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir inna kaida syaitani kana dhaifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Gak ada apa-apa. Anda baca syaitan rajim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Di rajim itu dipanah api oleh syaitan. Jadi setiap Anda baca itu, Allah utus malaikat untuk memanah dia, membakar dia. Karena Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai rujuman di syaitan. Memang untuk dipanah-panahin kepada syaitan-syaitan itu. Ya. Apakah corona saat ini tertulis dalam Al-Quran? Allahu'alam. Saya tidak pernah temukan itu ya. Ini juga teman-teman tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Ya. Sampai ada yang mengatakan ini dan itu. Sudah, ini adalah cobaan dari Allah SWT. Kita bertaubat. Dan sudah sering saya jelaskan, sudah 3 malam sekarang berturut-turut. Tanda-tanda kiamat masih banyak yang belum terlihat. Ya. Jangan terlalu dibesar-besarkan dan tak makin memperkeruh permasalahan. Tapi kita mengajak orang supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ya Allah, itu yang kita lakukan. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa untuk suami yang dinas di tengah corona, jazakallah khair? Doakan keselamatan. Ukhti atau ibu, doakan keselamatan suaminya. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Doa itu, ya, kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dalam riwayatnya dikatakan doa itu kalau dipanjatkan, maka sama takdir seperti bersaing ke langit. Ya. Satu sama yang lain bisa mendahului. Ya. Jadi insya Allah doa sangat luar biasa. Dia senjata orang beriman. Maka berdoa. Pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW lalu berkata begini, "Ya Rasulullah, ada urusan saya belum selesai nih," gitu lah, kata dia gitu. Belum selesai. Kata Nabi SAW, "Wahai Abdurrahman, mana kau yang sudah saya wasiatkan? Mana kau dari sholat malam, sujud, berdoa? Doa. Doakan dalam bahasa Indonesia. Ibu angkat tangan ke langit. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Ya. Zat yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Cinta. Perhatian. Ya. Itu Wadud. Ya. Aku mengucapkan salam hormat pada Nabi Muhammad SAW. Aku mohon kepadamu ya Allah, Zat yang maha pemurah yang telah mengizinkan aku mengangkat tanganku ini, mengucapkan kalimat-kalimat dalam lisanku ini, agar engkau melindungi suamiku ya Allah dari penyakit ini. Dan doakan juga seluruh orang, supaya orang lain pun bisa selamat. Jadi bukan cuma suami ibu insya Allah. Seperti itulah. Sholat wajib pada laki-laki dikerjakan di rumah dengan sikon skala apa hukumnya? Ini sudah kita jelaskan semalam ya, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah insya Allah. Dan Anda yang sudah rutin kerjakan sholat di masjid selama ini, Anda tidak kehilangan pahala sama sekali. Karena Nabi SAW sudah mengatakan siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah pada saat dia sehat, dia mukim bukan musafir, maka pada saat dia punya udzur tercatat pahalanya lengkap. Pahala lengkap. Jadi tidak ada masalah. Dan memang kita sekarang harus sholat di rumah. Ya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kita bisa masuk dalam hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan, tidak boleh juga dibahayakan. Ya. Jadi kalau bukan karena darurat sekali teman-teman, jangan keluar dulu. Anda harus cari nafkah, rezeki, Anda tim medis, Anda bagian daripada lembaga pemerintah yang harus ya menjalankan tugas. Kalau Allah, Anda ikhtiar keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah membaca ini, maka Allah pun atau malaikat akan berkata kepadanya, yang pesan dari Allah SWT, kau telah diberi petunjuk, kau telah dicukupi, dan kau telah dijaga dari segala macam mara bahaya. Tawakkal Allah. Tapi kalau tidak darurat, ibu-ibu, anak-anak, sekarang sudah bentar sekolah diliburkan, Anda juga tidak terlalu darurat untuk pergi ke masjid. Maksudnya, di masjid juga bisa saja Anda membahayakan orang, mungkin Anda yang membawa virus, atau Anda yang dibahayakan. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, siapa yang sedang ada wabah, ta'un, wabah, kita anggap wabah kayak sekarang insya Allah juga masuk dalamnya corona ini, dia sabar tinggal di rumahnya, riwayat lain dia tinggal di kotanya, dia mengharapkan pahalanya, dan juga dia yakin ini adalah tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia sangka baik sama Allah kecuali akan dicatatkan baginya pahala mati syahid. Dan saya sudah jelaskan semalam, Ibnu Hajar berkata rahimahullah, siapapun yang punya sifat ini, ada wabah di negerinya atau di kotanya, dia tinggal di rumahnya, dia tidak sabar, dia mengharapkan pahalanya, dia meyakini adalah dari Allah SWT dengan kemahadilannya, kecuali dicatatkan baginya pahala mati syahid walaupun dia tidak mati.
Jadi kita insya Allah semuanya kesempatan mendapatkan pahala mati syahid itu. Ustaz, bagaimana jika puasa masih ada corona, sedangkan kita harus sering minum dan jaga imunitas? Puasa sunnah, nggak apa-apa Anda tidak puasa kalau Anda khawatir, gitu kan? Tapi kalau Anda puasa, insya Allah dengan sahur dan buka puasa yang cukup, nggak ada masalah. Tapi kalau Ramadan nggak ada pilihan, puasa, akhi. Puasa, ukhti. Kalaupun Anda meninggal karena ajal datang, bukan karena corona. Corona cuma bahasan lisan manusia saja. Ya. Oh ini ada ceritanya manusia, oh ini mati karena corona, oh ini mati karena tabrakan, oh ini mati karena kesengat listrik, oh ini mati karena sudah tua, ini mati tabrakan. Cerita manusia, tapi ajal. Karena ajal sudah datang. Jadi jangan sampai Anda malah mundur ya dari banyak aktivitas karena khawatir tidak mungkin datang kematian tersebut. Ada sebuah kisah menarik nih berhubungan dengan masalah ini. Nabi Idris alaihissalam. Anda pernah dengar Nabi Idris? Nabi Idris itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam. Kurang lebih jaraknya 10 abad lah, 1000 tahun ya diantaranya. Nabi Idris ini orang yang suka sekali ibadah, suka sekali beribadah, luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking cintanya dengan ibadah kepada Allah, senangnya sujud, senangnya ibadah, maka dia minta agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, gitu kan? Supaya dia tetap dalam ibadahnya, supaya dia tetap dalam ibadahnya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu? Dia pernah bertemu dengan malaikat Jibril dan dia berkata, wahai Jibril, saya ingin kau sampaikan pesanku kepada malaikat maut, agar nanti kalau saatnya tiba ajalku, diterlambatkan. Maksudnya, ada sebuah hadis juga menjelaskan masalah ini ya. Tidak ada nabi-nabi ya, kecuali pada saat mereka mau meninggal ditawarkan oleh Allah SWT untuk diperpanjang umurnya. Maka dia titip pesan kepada Jibril. Jibril mengatakan, kenapa kau tidak tanya langsung kepada malaikat maut? Kata Yunus, saya ingin bertanya langsung, tapi bagaimana caranya saya bertemu? Gitu. Kata Jibril, saya akan membawamu. Dibawalah. Ringkas cerita Nabi Idris AS diangkat, dibawa ke langit. Di langit pertama nggak ditemukan malaikat maut. Naik ke langit kedua tidak ditemukan malaikat maut. Langit ketiga tidak ditemukan. Langit keempat ditemukan malaikat maut. Begitu ketemu, berkatalah pada saat itu Jibril AS, wahai malaikat maut, sesungguhnya bersamaku Idris, Nabi Allah di muka bumi yang saleh. Dan dia minta untuk bertemu denganmu, ada hajat yang dia ingin sampaikan. Tiba-tiba malaikat pun mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat pun bertasbih dalam sebuah riwayat sahih dikatakan. Dia bertasbih. Lalu kata Jibril, kenapa kau bertasbih? Dia bilang, maha suci Allah. Allah memerintahkan saya di saat ini, beberapa detik setelah ini, beberapa saat setelah ini, untuk mencabut nyawanya Idris di langit keempat. Dan saya berpikir, bagaimana saya bisa mendatangkan Idris naik ke langit keempat? Sementara Idris ada di muka bumi. Tapi maha kuasa Allah, Allah mengajak kau mengajak Idris bersama menaik ke langit keempat ini. Dan akhirnya, Jibril mengatakan sisa berapa umurnya? Kata malaikat maut beberapa saat lagi. Maka meninggallah Nabi Idris pada saat itu. Dan kuasa Allah SWT, Allah mengatakan, وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا tentang Idris AS di dalam surah Maryam, dan kami tinggikan kedudukannya. Maksudnya adalah salah satu maknanya dimatikan di atas langit, dan akhirnya setelah meninggal pun dia tetap di langit keempat. Makanya Nabi SAW waktu Isra Mi'raj bertemu dengan Idris AS di langit keempat ya. Jadi kalau mati datang pasti. Dan bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencabut ruh seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah buat dia punya hajat di tempat itu, lalu dicabutlah nyawanya. Itulah teman-teman sekalian. Kalau madu apa yang disarankan? Saya sarankan madu yang asli tentunya ya. Dan saya tidak perlu menyebutkan nama merek tertentu, saudaraku seiman, karena kita bukan sedang mempromosikan madu tertentu. Anda tinggal cari madu yang terbagus, yang terbaik, dan sudah saya berikan ciri-cirinya. Biasanya dia lebih kental, harganya lebih mahal ya. Dan Anda kalau tanya penjual madu, Anda tanya, saya mau madu yang terbaik, saya ingin konsumsi itu ya, insya Allah. Kalau Anda tanya saya konsumsi madu apa, kalau saya pribadi sekarang mau konsumsi madu Kashmir ya. Dan karena saya sudah mencoba madu itu, dan saya merasa kalau saya pribadi cocok, saya sangat cocok karena kekentalannya, rasa manisnya, dan juga semuanya. Dan itu karena saya rasa cocok, maka saya pun siapkan di Ajwat Store itu, karena bagi saya rasa manfaatnya, maka saya pun berbagi seperti itulah. Tapi Anda silakan konsumsi madu apa saja. Bisa berbeda-beda warna, bisa warna hitam, yang biasa kita bilang madu hitam, ada madu coklat, ada madu putih ya, dan seterusnya. Itu bisa insya Allah
Anda bisa konsumsi itu. Kalau susah sholat subuh, gimana tipsnya Ustaz? Pertanyaan yang bagus. Ya. Eh, Pertama, saya jawab dari sisi iman, dan yang kedua saya dari sisi kejiwaannya. Sisi keimanan, seperti saya bahasakan tadi, bertobat kepada Allah SWT. Insya Allah, apa yang saya sarankan tadi coba lakukan. Selesai acara kita ini, Anda wudhu, Anda sholat 2 rakaat, istighfar kepada Allah tulus dari hati. Insya Allah, bi'idnillah, Anda niat pada saat mau tidur malam bangun subuh, Anda akan bangun. Bi'idnillah. Anda niat bangun sebelum azan, Anda bangun sebelum azan. Anda niat azan, Anda akan bangun azan. Itu sudah sering kami praktikkan. Gitu kan. Jadi itu dari sisi keimanan. Juga coba baca zikir-zikir pada saat mau tidur. Zikir mau tidur, baca. Bisa zikir mau tidur seperti baca ayat kursi, ya. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surah ini dibaca 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Bin Nas. Dibaca 3 kali, tiup telapak tangan, usap dari kepala sampai kaki. Kemudian Anda juga baca apa namanya? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, seperti zikir habis sholat, ya. Dan beberapa zikir-zikir tidur yang lain, tapi insya Allah ini sudah cukup kalau Anda lakukan. Jangan lupa juga wudhu sebelum tidur, ya. Ini semua berhubungan dengan masalah keimanan. Insya Allah kalau Anda amalkan ini, bismillah Anda akan bangun, tidur di sisi kanan dengan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Insya Allah ini sudah cukup untuk membuat Anda bisa bangun subuh, ya. Kemudian dari sisi kejiwaan, keadaan kita, lingkungan sehari-hari, misalnya jangan begadang, akhi dan ukhti. Jangan sampai jam 1 malam, jam 2 malam baru tidur, kecuali darurat sekali. Karena Nabi SAW melarang begadang tanpa udzur, ya, tanpa udzur syar'i. Anak Anda lagi sakit, Anda perkara keluarga harus diselesaikan, ada sesuatu yang mendarurat berbeda. Atau Anda mau ibadah, menuntut ilmu, hal-hal yang bermanfaat mungkin itu lain. Tapi kalau enggak, jangan. Makanya Abu Dawud rahimahullah menulis dalam sunan beliau, itu bab khusus, bab nahi anis samr, larangan untuk begadang tanpa udzur. Jangan begadang, akhi dan ukhti, supaya bisa bangun. Umar bin Khattab itu kalau habis sholat isya, beliau keliling bawa tongkatnya sambil mukulin orang kalau ada yang ngumpul-ngumpul. Tapi sebelum dipukul ditanya dulu, kenapa kalian ngumpul-ngumpul nih? Kalau mereka bilang, oh kami kumpul-kumpul karena kami mau mau takziah, silaturahim keluarga, maka dibiarkan, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka, ya, melakukan itu karena kosong gitu, ya cuma ngobrol-ngobrol aja gitu, dipukulin sama Umar. Umar mengatakan bubarlah. Apa perkataan Umar? Jangan sampai dengan begadang seperti ini buang-buang waktu, akhirnya sholat malam kalian terbengkalai dan sholat subuh kalian juga terbengkalai, gitu kan? Jadi jangan begadang, akhi dan ukhti. Juga malam hari jangan terlalu banyak makan, ya, makan makanan yang terlalu mengenyangkan. Nabi Idris juga punya kisah berhubungan dengan masalah ini. Dalam sebuah kisah dikatakan Idris alaihissalam pernah berkata, ketemu dengan iblis, lalu iblis pakai kalung warna-warni, gitu kan. Maka kemudian Idris bertanya, wahai iblis, apa itu di lehermu? Dia bilang, kalau kalung pertama ini adalah cinta harta, awal saya tanamkan pada anak Adam ini, kemudian nanti ada cinta hawa nafsu, syahwat, ya, ini saya kalungkan. Kalau pertama itu hawa nafsu, makanya orang biasa kalau baru balik selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan itu, ya, seperti itulah. Nah, kalau dia berhasil luput dari dia itu, dikalungkan kalung cinta harta. Nanti kalau dia luput, dikalungkan cinta jabatan, terus begitu. Jadi banyak kiat-kiat dia untuk mengikat manusia. Dan mengikat manusia ini disebutkan dalam hadis, ya. Yang kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba tidur di malam hari, maka iblis pun atau syaitan pun mengikatnya dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun tidur, dia berzikir, terlepas ikatan pertama. Kalau dia berwudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan, kata Nabi SAW, orang itu paling bahagia pada hari itu. Nah, seperti itulah. Maka Idris berkata lagi, wahai iblis, apa kau pernah berhasil menggodaku? Apa kau pernah berhasil menggodaku? Apa kata iblis? Ya, saya pernah berhasil, tapi hanya sekali. Lalu kata Idris alaihissalam, kapan itu? Dia bilang, satu malam aku pernah membuat kamu makan sangat banyak sehingga kau kekenyangan dan kau luput dari sholat malam. Maka kata Idris alaihissalam, mulai sekarang saya tidak akan banyak makan malam. Seperti itulah. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya tentang masalah madu, bagaimana minum madu sesuai dengan sunnah. Ini umum seperti tadi, ya, sebenarnya mengkonsumsi madu. Intinya kita sakit atau tidak sakit, konsumsi aja madu, insya Allah. Ya, itu sangat besar manfaatnya, dan teman-teman nanti bisa kembali setelah diedit dan diupload oleh tim KHB, insya Allah itu akan Anda lihat
penyampaian tadi saya panjang lebar berhubungan dengan masalah madu ini. Jadi insya Allah Anda konsumsi secukupnya dan usahakan madu yang bagus, yang asli ya. Baik, saya tunggu pertanyaan selanjutnya karena ini cukup cepat tanggapan yang datang ya. Pertanyaannya, Waalaikumsalam, kenapa teman Anda selalu menzalimi Ana? Ya. Kalau teman menzalimi Anda itu, Allahu a'lam ya apa sebabnya, kenapa dia lakukan. Dan Anda juga harus, penanya ini harus bermuhasabah. Jadikan bahan muhasabah. Artinya, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita tanya diri kita dulu. Kenapa orang ini berbuat? Kalau memang betul, ya, kalau memang betul permasalahannya adalah eh, dia salah, ya. Misalnya setelah kita muhasabah. Kalau saya pribadi, saya kalau punya masalah sama orang, saya coba jadikan diri saya ke posisi dia. Di situ saya bisa tahu saya benar atau saya salah. Oh, ternyata saya yang benar. Karena dia zalim, dia mengambil hak saya apa saja. Maka kita sudah tahu. Dengan begitu kita nasihatin dia. Tapi kalau kita tahu diri kita salah, maka kita minta maaf. Jadi jangan spontanitas menyalahkan orang hanya karena kezaliman yang kita anggap kezaliman. Padahal sebenarnya bukan kezaliman. Seperti itulah. Ya. Jadi harusnya kita jadikan bahan muhasabah itu insya Allah. Kenapa masih belum ada yang melakukan kunut nazilah? Saya yakin insya Allah sudah ada yang melakukan kunut nazilah itu ya. Mungkin Anda belum menemukan saja. Tapi kunut nazilah ini kalau dalam kondisi kita sekarang tidak harus di masjid. Ya, kita bisa lakukan di rumah misalnya. Jadi tidak harus di masjid. Insya Allah bisa di rumah. Ustaz, kalau sholat witir boleh sholat tahajud? Boleh, tidak ada masalah. Khusus witir Anda punya dua opsi. Anda sholat sebelum tidur, ya, atau Anda sholat nanti setelah bangun tidur di tengah malam. Kalau Anda tanya mana yang lebih afdal, maka dilihat kondisi dan situasi. Kalau kondisinya adalah kita menganggap atau khawatir diri kita tidak bisa bangun nanti di akhir malam, sholatlah di awal malam. Ya. Dan kalau Anda yakin bisa bangun di akhir malam, maka sholatlah di akhir malam. Dan ini pertanyaan Nabi SAW dilemparkan kepada Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kapan kau witir?" Kata Abu Bakar, "Sebelum tidur ya Rasulullah." Kata Nabi SAW kepada Umar, "Kapan kau witir?" Kata Umar, "Setelah bangun tidur ya Rasulullah, di akhir malam." Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sambil mengatakan, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Artinya karena dia jangan sampai ketiduran segala macam. Udah, saya langsung aja deh, ya sholat gitu kan. Dan ditunjuk Umar, lalu kata Nabi SAW, dan orang ini mengambil agamanya dengan ya ketegasan. Dan Anda lihat kondisi dan keadaan. Cuma memang ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, la witraini fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada witir, dua witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir di awal malam, nanti tinggal bangun tahajud saja. Seperti itulah. Bagaimana orang cara ya. Ini sudah ditanya tadi ya, masalah apakah dengan wabah ini tetap berpuasa? Jawaban saya iya, nggak ada masalah tetap berpuasa. Mau tanya tentang pendapat Ustadz soal larangan sholat Jumat. Sudah kita jelaskan itu kemarin teman-teman sekalian. Tidak ada masalah. Itu sama sekali nggak ada larangan dalam masalah itu. Ya. Tidak ada larangan. Jadi dibolehkan. Setahu saya dibolehkan karena memang wabah ini akan menyebar dan sudah ulama itu tidak sembarangan memberikan fatwa. Termasuk Indonesia sendiri, majelis ulama sudah mengeluarkan, dan banyak sekali di antara asatidzah kita insya Allah yang tidak kurang kapabilitas ilmunya sudah menyampaikan tentang masalah itu. Jadi nggak usah khawatir. Mereka bukan ulama sembarangan. Mereka juga menggunakan dalil. Mereka belajar. Jadi insya Allah jangan paksakan diri saudaraku. Karena pernah terjadi di zaman Ibnu Hajar rahimahullah, tersebar wabah seperti ini. Maka tiba-tiba ada inisiatif dari sebagian orang mengatakan, ayo kita keluar yuk, kita istighatsah, berdoa di lapangan segala macam. Apa yang terjadi? Ibnu Hajar mengatakan setelah itu terjadi makin banyak korban. Padahal sudah ada anjuran ulama supaya tetap tinggal di dalam rumah. Jadi insya Allah kita tawakal kepada Allah SWT. Walaupun kita harus jadikan bahan muhasabah ya. Maksudnya
Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini seperti tanda kutip nggak diizinkan masuk ke dalam masjidnya? Padahal itu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan jadikan bahan muhasabah insya Allah. Kalau masalah ini ditanyakan juga, apakah boleh orang sholat dengan jarak 1 meter? Ini tidak pernah ada sunnahnya ini. Ya. Atau sholat berjamaah ya sudah tawakal Allah, bersebelahan. Kalau ada jarak satu ini seperti sholat sendiri. Ya, itu bisa tidak diterima. Gitu. Kalau lockdown diperpanjang maka otomatis jumlahnya pun diperpanjang. Bagaimana hukumnya? Seorang laki-laki tidak sholat. Sudah saya jelaskan tadi, sama. Ikutin saja instruksi pemerintah dan para ulama, insya Allah Anda akan aman. Ya. Bisakah sholat witir itu dikerjakan sesudah Isya? Iya, jawabannya tentu. Bagaimana hukumnya saat ini saya bekerja di kota? Maaf, terlalu cepat ya. Apakah ibu hamil boleh konsumsi madu? Tentu saja. Bahkan sangat bagus untuk perkembangan janin, otaknya. Madu itu mengandung banyak sekali nutrisi. Mungkin ibu yang bertanya ini perlu mendengar ceramah kita tadi ya, penyampaian tentang masalah manfaat madu itu sangat bermanfaat insya Allah. Bagaimana apabila ada seorang akhi yang ingin menghidbah anak tapi manhajnya berbeda? Ini masalah pernikahan ya. Kalau masalah manhaj ya, manhaj saya sarankan memang untuk tidak tentunya, karena manhaj ini sudah jalan hidup, pola hidup ya dalam beribadah. Kalau ada perbedaan dalam masalah itu nanti Anda akan kerepotan sendiri mengatur masalah rumah tangga itu. Ya. Mana lebih mustajab doa setelah sholat fardu atau setelah sholat qobliyah? Setelah sholat qobliyah tentunya. Setelah sholat qobliyah. Ya. Karena setelah sholat qobliyah berarti antara azan dan iqamah, itu yang kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah doa tidak ditolak. Gitu kan? Doa tidak ditolak. Selama stay at home kita go food, apa hukumnya? Tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Anda membutuhkan itu, ya insya Allah tidak ada masalah. Di mana hukumnya ketika kita lupa sholat duhur dikerjakan sesudah sholat asar, apakah itu boleh? Tidak. Kalau Anda misal lupa, Anda masuk masjid ingin sholat asar, ternyata itu asar dan Anda belum sholat duhur, ya. Maka Anda sholat duhur dulu. Ada dua cara di sini. Anda sholat duhur sampai selesai salam, Anda kejar setelah itu berjamaah. Tentu sholat duhurnya sendiri ya. Anda ikut berjamaah sholat asar semampunya. Atau Anda ikut sholat asar tersebut. Tentu ini akan menjadi sunnah bagi Anda. Setelah itu salam, Anda sholat duhur dan asar. Gitu kan? Jadi yang ikut berjamaah itu seperti sholat sunnah saja. Itu yang saya ketahui. Semoga Allah merahmati antum sekeluarga. Tim medis di lapangan seperti apa? Ini seperti tadi saya bahasakan. Tetap aja insya Allah. Tetap aja Anda berusaha untuk bergerak. Insya Allah ada hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas ya. Artinya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Maka tidak usah khawatir. Insya Allah teman-teman yang berada di garda depan ini pahalanya sangat besar. Jangan pernah khawatir untuk membantu manusia. Siapa tahu teman-teman sekalian kita dengan membantu manusia, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan kita. Dan itu banyak terjadi. Saya kasih contoh misalnya.